Tuhan datang ke bumi untuk urusannya dengan mempelai wanita. Dia nggak tertarik dengan yang lain. Amin. Tetapi karena mempelai wanita dihina, didera, diolok-olok, diterkam, ditikam oleh bangsa-bangsa, oleh kaum-kaum, maka Tuhan datang untuk menolong. Dan karena mereka menolak, denominasi menolak, Metodis menolak, Protestan menolak, Katolik menolak, Pentakosta menolak pesan ini, maka penghakiman datang. Maka Nabi mengucapkan penghukuman. Inilah penghukuman bagi Gaza, inilah penghukuman bagi Mesir, inilah penghukuman bagi, kata Amos. Maka prinsip yang sama di akhir zaman. Saya mendakwa semua agama salah karena sudah menyalibkan Kristus untuk yang kedua kalinya. Betul? Ya. Anda tahu dari mana semua agama datang? Nimrod, Kejadian 11. Selain kekristenan. Hanya kamu yang ku kenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahan. Nah sekarang, Tuhan bahkan akan menghukum umatnya sendiri. Kenapa? Karena Israel dipimpin oleh Yerobeam. Bukankah Israel umatnya Tuhan? Tapi Tuhan akan menghukum umatnya sendiri karena mereka memilih pemimpin yang keliru. Sehingga menghasilkan pemerintahan yang salah. Yaitu adalah sebuah pemerintahan yang membawa rakyat menjauh dari firman Tuhan. That's it. Maka Tuhan berbicara kepada umatnya sendiri. Maka sekarang jika Anda melihat bahwa Amos relevan dengan akhir zaman, dan singa mengaum bukan hanya di Gunung Sunset oleh Nabi Tuhan, tapi singa juga mengaum keluar dari Yerusalem surgawi, mempelai wanita, maka Anda harus sangat berhati-hati. Anda yang duduk di gedung ini. Anda mengikuti streaming, Anda harus sangat berhati-hati. Karena Tuhan yang sama di dalam Branham, Tuhan yang sama di dalam pengkhotbah. Singa mengaum. Dan dari mana Anda tahu bahwa itulah singa? Dari suku Yehuda yang mengaum. Anda cek di Alkitab, apakah khotbah selama ini benar atau salah? Anda cek apakah khotbah selama ini keluar dari perkataan Brother Branham atau ide manusia? Itulah sebabnya kita memberikan beberapa pengkoreksian pada waktu yang kemarin. Amin. Tapi lihat pengkhotbah yang terakhir datang, inline, satu jalur. Bahasanya sama? Istilah yang dipakai sama? Sama. Anda harus melihat itu. Anda datang ke gereja bukan sekedar duduk, dengar, pulang, nggak tahu apa perubahannya. Anda harus cek, dan cek. Lihat bahasanya sama. Apa yang disebut awal-awal? Raja Teofani Yesus. Berapa kali disebutkan di sini? Pengkhotbah yang lain? Ada yang menyebut? Kenapa? Beda bahasanya. Tapi sama-sama pesan, bro. Saya nggak katakan sama-sama pesan. Jikalau singa dari suku Yehuda ada dalam hatimu, Anda akan menyebutkan bahasa yang sama. Betul? Apalagi yang diucapkan hari Jumat malam? Banyak. Kalau Anda mau menyimak kembali ke MP3, bukan hal yang baru bahasa itu, istilah itu. Anda langsung kenal. Bukan hal yang asing. Karena Brother Branham mengatakan di khotbah ini, firman Tuhan become a foreign, menjadi asing bagi orang-orang di zaman ini. Lihat, saya ucapkan, ketujuh guru memperdengarkan suaranya di kalangan Kristen. Hanya mempelai akan amin. Tapi yang lain, orang Jawa bilang, ngomong apa Thomas?
Bicara apa sih? Gak tahu mereka. Apakah itu di luar kitab suci? Wahyu 10. Tapi asing di telinga mereka. Itu baru satu contoh, dan masih banyak contoh yang lain. Batu utama telah datang pada hari yang ke-8 di zaman mempelai wanita. Hanya mempelai akan mengucapkan amin. Tapi burung nasar ayam, yang penting percaya Yesus lah. Apa sih itu? Nggak ngerti. Gempa bumi Los Angeles Tuhan nubuatkan di Metreng ke-6 di Wahyu pasal 6. Apa itu, Pak? Gempa bumi yang mana? Kemarin ada baru aja kan ada gempa bumi. Mereka nggak ngerti, Pak. Lihat, Anda harus mengerti. Anda harus lihat siapa pengkhotbah di sini. Singa mengaum dari Yerusalem surgawi. Dan Anda sudah diajar bahwa kemuliaan Tuhan turun ke kota tersebut. The city, kota yang memiliki kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dan turun pada hari raya Tabernakel. Itu bahasa, Pak. Gak banyak pengkhotbah mengucapkan kata-kata ini. Dan kalau Anda menemukan pengkhotbah mengucapkan kata-kata ini, oh berarti gembala saya nanti inline, sejalur. Kalau nggak ngucap, dari mana ini jalurnya? No, karena ini zamannya ketika pengajaran Biliam sangat ditoleran, sangat diterima. Apa pengajaran Biliam? Kita torang basudara, kata orang Manado. Kita semua saudara, sama-sama pesan. Betul? Sehingga karena sama-sama pesan, banyak orang yang Dr. Brian mengatakan di khotbah ini, saya tidak menentang misionari Anda, saya tidak menentang program Anda, tetapi saya mengatakan bahwa program-program yang Anda jalankan, aliansi Anda, fellowship Anda, persekutuan Anda, persekongkolan Anda, membawa Anda keluar dari jalur firman. Itu masalahnya. Itu problemnya. Dan inilah zamannya sangat relevan. Kita lihat di akhir zaman, tepat sebelum gempa Los Angeles akan menghantam pantai barat. That's it. Itulah sebabnya kita harus sangat serius memperhatikan hal-hal ini.